Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan dengan judul Sejarah Taman Eden dan Juru Selamat Zaman Roh Kudus. Baik orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak, setiap orang tahu cerita tentang Adam dan Hawa di Taman Eden, bukan? Kita tidak bisa berkata bahwa kita memahami Alkitab tanpa mengetahui peristiwa di Taman Eden. Tuhan menyembunyikan harta yang sangat mahal di Taman Eden. Melalui harta itu, kita bisa mengerti kebenaran Tuhan yang penting. Hari ini, mari kita pelajari kebenaran tersebut. Semua manusia tidak mau meninggal, terlepas dari posisi, umur, atau jenis kelamin. Semua orang tidak suka kematian. Apakah kematian datang kepada semua orang atau tidak, itu tidak bisa dihindari semua orang. Kalau begitu, dari manakah kematian manusia dimulai? Kematian manusia dimulai dari Taman Eden. Jika kematian manusia dimulai dari Taman Eden, apakah juga yang harus ada di sana? Banyak orang berkata bahwa di mana terjadi suatu masalah, di situ juga ada apa? Ada solusinya. Itulah sebabnya, jika suatu kecelakaan terjadi, polisi menyelidiki tempat kejadiannya untuk menyelesaikan kejadian tersebut, bukan? Sama seperti itu, di Taman Eden, di mana kematian manusia dimulai, di situ juga ada rahasia kehidupan. Semoga kita mencari rahasia tersebut yang ada di Taman Eden dan menemukan kesaksian tentang Tuhan, Juru Selamat, yang datang pada zaman Roh Kudus ini. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 34. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Yesus mengajarkan murid-muridnya segala hal melalui perumpamaan dan berkata, Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Di antara 66 buku dari Alkitab, kitab apakah berisi sejarah kejadian? Kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, banyak hal tersembunyi yang ingin Tuhan beritahukan kepada manusia. Memang ada banyak perumpamaan di dalam kitab Kejadian, di antaranya kita akan cari tahu rahasia tentang hidup yang kekal dari sejarah Taman Eden. Dalam Kejadian ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang buahnya sudah dimakan Adam dan Hawa, dan juga ada pohon kehidupan. Sementara sering dikatakan bahwa Adam dan Hawa telah berbuat dosa untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia dengan makan buah terlarang. Tak seorang pun mencari rahasia kehidupan yang ada di Taman Eden. Hari ini, mari kita belajar tentang rahasia dan sejarah Taman Eden melalui Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Mari kita baca pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ciri khas buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah jika makan buahnya, ia pasti mati. Walaupun Tuhan berkata, jangan makan buah itu, jika kamu memakannya, kamu pasti mati. Apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Mereka telah ditipu oleh setan dan makan buah terlarang itu, akhirnya menjadi orang yang akan mati, bukan? Namun, di dalam kejadian ini, ada suatu hal penting yang ingin Tuhan beritahukan. Bagi umat manusia yang ditakdirkan untuk mati karena makan buah terlarang, Tuhan menaruh cara manusia dapat hidup lagi di Taman Eden yang tertulis dalam Kejadian. Pasal 3 ayat 22 kita baca. Berfirmanlah Tuhan Allah,
Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Kenapa? Walaupun Adam dan Hawa makan buah terlarang dan menjadi orang berdosa yang harus mati, jika mereka makan buah pohon kehidupan, apa yang terjadi? Mereka bisa hidup selamanya. Tetapi Tuhan melakukan suatu tindakan agar orang berdosa tidak boleh makan buah pohon kehidupan. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, supaya orang berdosa jangan menyentuhnya. Maksudnya, Tuhan sudah memberi perintah dengan berkata, orang berdosa dilarang melewati jalan ke pohon kehidupan. Tuhan sudah menaruh buah terlarang dan buah kehidupan bersamaan di Taman Eden. Itu menunjukkan kehendak Tuhan yang ingin memberitakan kepada umat manusia suatu hal yang penting. Manusia bisa hidup selamanya jika makan buah kehidupan. Menurut Matius pasal 13, semua hal ini adalah perumpamaan yang tersembunyi sejak dunia dijadikan, bukan? Apakah yang ingin Tuhan beritahukan dengan perumpamaan tentang buah kehidupan ditulis di dalam kitab Kejadian? Apakah buah kehidupan ini? Ketika kita mengerti hal ini dengan sepenuhnya, kita bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan, kebenaran apa yang akan dibawa juru selamat pada zaman Roh Kudus ini? Di dalam Kejadian pasal 4, di mana anak-anak Adam muncul. Ada siapa? Kain dan Habel. Tuhan sudah menunjukkan kepada Kain dan Habel kebenaran untuk maju ke buah kehidupan. Tetapi Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan ketidaktaatannya, sedangkan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan ketaatan. Lalu Tuhan menerima korban persembahan Habel dan menolak korban persembahan Kain. Mari kita lihat masalah kedua pohon itu yang berlangsung sampai di Kejadian pasal 4. Pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Suatu peristiwa yang penting terjadi tentang korban persembahan Habel dan korban persembahan Kain. Orang berdosa dilarang mendekati buah pohon kehidupan. Setelah peristiwa tersebut di Taman Eden, Tuhan memberitakan kepada umat manusia bagaimana mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu dengan beribadah kepadanya. Di antara beberapa makna pentingnya ibadah, salah satunya ialah pengampunan dosa. Jika kita tidak mencari kembali buah kehidupan yang sudah hilang, kita tidak bisa kembali ke Taman Eden rohani yang sudah kita tinggalkan. Agar kita kembali ke Taman Eden rohani, kerajaan sorga, apa yang paling diutamakan adalah pengampunan dosa, bukan? Tuhan sudah memberitakan cara pengampunan dosa kepada Kain dan Habel. Habel telah mempersembahkan korban persembahan dari binatang dengan ketaatan. Dan Kain mempersembahkannya dari hasil tanah karena dia bekerja sebagai petani. Tetapi Tuhan hanya menerima korban persembahan Habel dan menolak korban persembahan Kain. Mengapa? Mari kita mencari tahu jawabannya melalui Ibrani pasal 9 ayat 22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan, yaitu tidak ada pengampunan dosa. Seharusnya ada pengampunan dosa supaya kita mendapatkan lagi buah pohon kehidupan yang ada di Taman Eden, bukan? Menurut firman di sini, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Habel, anak laki-laki Adam, mengorbankan anak kambing dan mempersembahkan korban penumpahan darah yang berkenan kepada hati Tuhan dengan ketaatan. Cara korban persembahan ini sudah diturunkan dan diberitakan sampai zaman Musa, dan itu ditetapkan sebagai undang-undang. Itu telah ditulis sebagai Taurat di dalam Perjanjian Lama dan dibuat sebagai ketetapan Tuhan dan hukum Tuhan yang sudah disusun. Di antara Taurat Musa, kita bisa menemukan suatu hal yang penting. Di dalam Keluaran pasal 25, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tempat kudus dan tempat maha kudus untuk menyempurnakan korban persembahan dari penumpahan darah. Di tempat kudus dan tempat maha kudus dipersembahkanlah korban bakaran yang tetap setiap hari kepada Tuhan dan korban bakaran hari Sabat. Keluaran pasal 25 ayat 16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan di dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari sana dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Mari kita pikirkan lagi Taman Eden. Di situ ada buah terlarang dan buah kehidupan. Setelah Adam dan Hawa berdosa, beberapa kerup menjaga jalan ke buah kehidupan. Di sini, Tuhan memberitahukan cara membangun tempat kudus dan tempat maha kudus dan menyuruh Musa untuk membuat 2 kerup dan menaruhnya pada tutup tabut perjanjian. Tuhan menempatkan kerup yang menjaga buah pohon kehidupan di kitab Kejadian pada tutup tabut perjanjian yang ada di dalam tempat maha kudus. Tugas kerup-kerup adalah menjaga buah pohon kehidupan seperti yang ditulis di kitab Kejadian. Namun, di manakah kerup-kerup itu ditempatkan? Tuhan menaruhnya di atas tabut perjanjian yang ada di dalam tempat maha kudus. Kedua kerup ditaruh di atas tabut perjanjian. Melalui hal itu, kita bisa mengetahui tabut perjanjian itu apa sebenarnya. Itu adalah buah pohon kehidupan. Tabut perjanjian yang dijaga oleh kedua kerup adalah apa di Taman Eden? Itu adalah buah pohon kehidupan. Jika begitu, apakah yang ada dalam tabut perjanjian? Kita baca Ibrani pasal 9 ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Ada apa di dalam tabut perjanjian? Ada manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Ketiga barang itu tersimpan di dalam tabut perjanjian. Kenapa kedua kerup itu menjaga hal-hal tersebut? Ke-10 firman diberikan oleh Tuhan dengan firman-Nya, bukan? Kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah apa?
adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Loh batu, ke-10 firman, berarti firman-firman Tuhan yang merupakan Tuhan itu sendiri. Bukankah mana juga tersimpan di dalam tabut itu? Di dalam Yohanes pasal 6, Yesus mengibaratkan dirinya dengan apa sambil berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga." Dia mengibaratkan dirinya dengan manna. Dan ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Harun adalah imam besar pertama dari Israel. Semua barang di dalam tabut perjanjian adalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Di manakah dikandung semua perihal kedatangan Yesus sebagai imam besar, dan dia adalah Tuhan, yaitu firman itu sendiri, dan dia adalah manna, roti hidup yang turun dari sorga. Semua itu dikandung di dalam tabut perjanjian. Sebenarnya, buah kehidupan yang dijaga oleh kedua kerub di kanan dan di kiri di atas tabut perjanjian melambangkan Yesus Kristus. Mari kita pastikannya melalui Yohanes pasal 6 dari ayat 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup berapa lama? Hidup selama-lamanya. Satu-satunya jalan untuk umat manusia hidup walaupun ditakdirkan untuk mati karena makan buah terlarang di Taman Eden adalah makan buah pohon kehidupan di Taman Eden. Namun di sini Yesus berkata, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Maksudnya, jikalau seorang makan aku, ia akan hidup selama-lamanya. Kita lanjutkan baca, "Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Mereka yang tidak makan daging Yesus dan minum darahnya harus menanggung akibat dosa makan buah terlarang di Taman Eden. Mereka tidak akan hidup untuk selama-lamanya, juga hidup mereka tidak berlangsung. Ayat 54. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Jika begitu, apakah kenyataan buah pohon kehidupan di Taman Eden yang di dalam perumpamaan? Kita bisa cari tahu jawabannya melalui Alkitab. Itu adalah Yesus itu sendiri. Yohanes pasal 6, kita bisa hidup selamanya ketika makan siapa? Ketika kita makan daging dan minum darah Yesus. Kita baca ayat 55. "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang makan aku, akan hidup oleh aku." Yesus berkata bahwa barang siapa makan dia akan hidup untuk selama-lamanya. Melalui firman ini, bukankah kita cukup mengerti siapakah kenyataan buah kehidupan di Taman Eden yang dalam perumpamaan? Itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Lalu, masalahnya bagaimana cara kita makan Yesus? Bagaimana cara kita makan daging Yesus dan minum darahnya? Tuhan telah membuat suatu kebenaran untuk kita makan daging Yesus Kristus dan minum darah Yesus Kristus. Apakah itu? Itu adalah Paskah. Mari kita pastikannya melalui Matius pasal 26. Pasal 26 ayat 17. "Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, 'Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?' Jawab Yesus, 'Pergilah ke kota kepada si anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.
Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang tugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Upacara apa yang dilakukan Yesus pada hari Paskah? Ayat 26 kita baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dengan memberikan potongan roti Paskah dan berkata, "Inilah tubuhku," dengan kata lain, daging Yesus. Sesudah itu, ia mengambil cawan. Cawan ini berasa anggur Paskah, bukan? Ia mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Perihal kita makan roti Paskah dan minum anggur Paskah, merupakan kita makan buah kehidupan di Taman Eden. Tidak seorang pun bisa memberi hidup yang kekal kepada kita. Makanan apapun tidak bisa memberi hidup yang kekal kepada kita. Tetapi Yesus Kristus memberikan daging dan darahnya dan menyadarkan kita kebenaran bahwa barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya akan bebas dari dosa, memakan buah terlarang, dan menerima hidup yang kekal. Apakah kita bisa makan buah kehidupan tanpa pengampunan dosa? Tidak bisa. Oleh karena itu, di dalam Paskah ada janji Tuhan untuk pengampunan dosa dan untuk hidup yang kekal. Namun sayangnya, gereja-gereja di dunia sekarang tidak memelihara kebenaran hidup ini. Sekarang, mari kita belajar tentang juru selamat yang datang pada zaman Roh Kudus melalui rahasia Taman Eden. Mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang 2000 tahun yang lalu supaya domba-dombanya mempunyai hidup. Yesus Kristus harus datang dengan membawa buah pohon kehidupan untuk memberikan hidup kepada semua umat manusia yang ditakdirkan untuk mati akibat makan buah terlarang. Jika buah pohon kehidupan di Taman Eden tidak diberikan, umat manusia tidak akan menerima hidup yang kekal. Satu-satunya jalan kita menerima hidup adalah makan buah kehidupan. Buah kehidupan dinyatakan sebagai kebenaran apa? Yesus telah membuka jalan Paskah Perjanjian Baru 2000 tahun yang lalu. Tetapi sesudah Yesus naik ke sorga, Sion diinjak-injak sehingga menjadi runtuh dan semua hukum dan waktu Tuhan diubah. Kemudian, zaman kegelapan agama dimulai. Kita baca Ibrani pasal 9 ayat 27. Oleh karena itu, seharusnya Tuhan datang sekali lagi ke bumi ini. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. 2000 tahun yang lalu, dia datang untuk menjadi korban penghapus dosa. Ketika dia datang sekali lagi, tujuannya ini. Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kalau begitu, Kristus yang datang kedua kali harus membawa apa dari Taman Eden? Dia harus membawa buah pohon kehidupan. Tidak seorang pun bisa membawa buah kehidupan selain dari Tuhan. Hanya Tuhan saja berkuasa untuk membuka lagi jalan ke buah pohon kehidupan. Siapakah bisa membuka jalan yang sudah ditutup oleh Tuhan? Jalan ini hanya dibuka oleh Tuhan. Kalau begitu, Kristus yang datang untuk kedua kali harus membawa kebenaran apa untuk memberikan keselamatan kepada manusia? Siapakah dia yang memberitakan Paskah kebenaran perjanjian baru dan memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia? Dia adalah Mesias dan Kristus yang datang sekali lagi untuk memberikan keselamatan kepada kita.
Ia adalah Tuhan yang muncul pada zaman Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia, yakni tokoh yang memiliki nama baru yang ditulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat 12. Hal-hal ini ditulis bukan hanya di dalam Ibrani, tetapi juga di dalam catatan Nabi Yesaya yang ditulis 2700 tahun yang lalu. Yesaya pasal 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ini adalah nubuat tentang anggur yang tua benar. Setelah Yesus naik ke sorga, Paskah dihapuskan di dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Sejak saat itu sampai saat Paskah itu dipulihkan pada zaman ini, hampir 1600 tahun berlalu. Karena itu, dikatakan bahwa anggur itu tua. Ayat 7 kita baca. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan ia akan menyediakan maut untuk seterusnya. Dengan kata lain, dia akan memberikan hidup yang kekal, bukan? Tidak ada kebenaran yang mengandung janji Tuhan untuk menyediakan maut untuk seterusnya kecuali Paskah. Ayat 8 kita baca. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya dia yang menyediakan maut untuk selamanya dengan anggur hidup adalah siapa? Inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Kita tidak boleh mengandalkan orang lain untuk keselamatan kita. Dia yang menghapus dosa kita, yang sudah makan buah terlarang, dan menuntun kita untuk makan buah kehidupan dengan anggur Paskah yang tua adalah Tuhan. Ditulis bahwa kita menanti-nantikan Dia supaya kita diselamatkan. Siapakah yang sudah membawa Paskah Perjanjian Baru menurut semua nubuat Alkitab ini? Siapakah sudah membuat kita memperoleh pengampunan dosa dan bebas dari dosa akibat makan buah terlarang? Siapakah membuka jalan ke kerajaan sorga? Jika begitu, siapakah Kristus Ansanghong menurut kesaksian dari Alkitab dan semua nabi? Dia adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita pada zaman Roh Kudus ini. Dia adalah Tuhan kita yang datang kedua kali. Orang-orang di dunia ini sering berkata, apakah saya pun bisa jadi Tuhan jika saya membawa roti dan anggur Paskah? Adakah orang yang pernah membawa Paskah sebelum Bapa Ansanghong menggenapi nubuat itu? Paskah dengan jelas ditulis di dalam 66 Alkitab dan sudah dirayakan oleh Yesus, Petrus, Paulus, dan Yohanes. Tetapi kenapa dunia tidak merayakannya? Alasannya apa? Ada banyak dokter teologi dan banyak pendeta yang terkenal. Namun mengapa mereka tidak membawa kebenaran Paskah itu? Itu karena mereka bukan Tuhan. Hanya siapa bisa melakukan pekerjaan ini? Tuhanlah yang sudah menutup jalan ke buah pohon kehidupan, jadi hanya Tuhanlah bisa membukanya. Ketika Yesus Kristus datang untuk pertama kali, Dia telah membuka Paskah jalan perjanjian. Kalau Dia tidak datang sekali lagi, tidak seorang pun bisa mencari kembali kebenaran tersebut yang telah diinjak oleh setan. Itulah sebabnya Tuhan menjadi manusia dan diam di antara kita dan memberitahukan Paskah Perjanjian Baru itu untuk membuka jalan itu. Saudara-saudari, ingat bahwa Kristus datang sekali lagi untuk memberikan keselamatan kepada orang yang menanti-nantikan Dia, seperti yang dinubuatkan di Yesaya pasal 25 dan Ibrani pasal 9. Kristus Ansanghong Bapa Sorgawi kita sudah datang ke bumi ini sebagai kenyataan buah kehidupan di Taman Eden. Dan Ibu Sorgawi yang abadi bagi kita telah datang ke bumi ini menurut nubuat sebagai pengantin perempuan. Semoga semua keluarga Sion bisa datang kepada Bapa dan Ibu dengan segenap jiwa kita.
Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.